Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang cuaca, musim, dan iklim. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk anak-anak, ditonton ya video ibu berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah bahasa Indonesia. Siswa dapat menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Dan siswa dapat menceritakan kembali percakapan yang telah diperagakan. Siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi. Matematika, siswa dapat menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama. SBDP, siswa dapat mempraktekkan dan membuat karya seni dengan teknik aplikasi. Anak-anak, ayo ingat kembali, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Yang pertama, untuk mengidentifikasi pokok-pokok informasi, bacalah teks dengan cermat dan tandai kata-kata yang penting. Kedua, setelah itu kamu dapat menulisnya kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Ayo simak teks berikut. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam 1 tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pokok-pokok informasi dari teks di atas yang tadi telah Bu Nurul bacakan yaitu salah satu dampak dari posisi geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa adalah Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, kita akan belajar tentang menemukan makna istilah khusus. Untuk dapat menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut adalah contoh makna kata atau istilah khusus. Ingat, kamu dapat mencari makna kata atau istilah khusus dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sini ada cuaca. Cuaca dalam Kamus KBBI yaitu meliputi wilayah tertentu saja, dapat diamati dalam waktu singkat, dan dipengaruhi kelembapan udara dan suhu. Anak-anak, sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Tahukah kamu menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama? Hanya pembilang saja yang dikuranginya. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah soal dengan cermat dan seksama. Setelah itu, buatlah kalimat matematika dan selesaikan dengan cara yang telah dipelajari atau yang telah Ibu ajarkan di video sebelumnya.
Contoh soalnya adalah hari Minggu cuaca sedang hujan. Fitri memanfaatkan waktu untuk membantu ibu membuat kue. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jika 3 potong kue dimakan, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Nah, cara penyelesaiannya yaitu banyak kue mula-mula adalah 8/8 bagian. Dan kue yang dimakan adalah 3/8 bagian. Sisa kuenya adalah caranya 8/8 dikurangi 3/8 sama dengan 8 dikurang 3/8 sama dengan 5/8. Jadi sisa kue yang belum dimakan ada 5/8 bagian. Ingat ya anak-anak, hanya pembilang saja yang dikuranginya. Penyebutnya tetap. Masih ingatkah kamu mengenai karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ayo perhatikan boneka jari di samping. Boneka jari merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel, kemudian menjahit. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit dengan tusuk Weston. Menjahit tusuk Weston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Menjahit dengan tusuk Weston yaitu alat dan bahan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kain flanel, ada jarum, benang, dan pensil untuk membuat pola. Langkah-langkah untuk membuat kreasi seni 3 dimensi dengan menjahit tusuk Weston yaitu pertama, kita gambar dulu buah kotak pada kain flanel menggunakan pensil, yaitu gambar polanya. Yang kedua, kita potong kain flanel sesuai dengan gambar yang telah kita buat. Yang ketiga, kita rapatkan kain flanel lalu dijahit. Kita tusukkan jarum dari bawah ke atas kain yang berada di atas. Yang keempat, kita tarik benang sehingga simpul tidak terlihat. Kemudian yang kelima, kita mulai menjahit dengan tusuk Weston. Caranya kita tusukkan jarum tembus ke bawah, kita letakkan benang di bawah jarum lalu tarik. Begitu seterusnya. Yang terakhir, yang keenam adalah kita lakukan jahitan ke seluruh pinggiran kain. Kita bisa melihat dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang ketujuh, ketika telah selesai maka kita ikat mati pada benang ke kain flanelnya. Yang kedelapan bisa kita lihat yaitu flanel yang telah kita jahit dengan tusuk Weston. Teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Setelah kita jahit dengan menggunakan tusuk Weston, lalu kita tempel. Apapun yang ingin kita tempel, bisa kita tempel dengan kain flanel atau juga dengan manik-manik ya, sehingga bisa memperindah pada karya seni tersebut. Anak-anak, tak terasa telah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas ya. Untuk tugas hari Kamis, tugas matematika, ada soal cerita pengurangan pecahan. Silakan kalian kerjakan di buku tulis. Kalian kerjakan isinya saja dan dengan caranya ya. Dan untuk hari Jumat, kalian membuat praktek aplikasi dengan menjahit tusuk Weston. Kalian silahkan praktek membuat, ada yang bisa membuat dompet dari bahan flanel, atau gantungan kunci, atau bros, atau juga kalian bisa boneka jari ya, bisa kalian buat
pilih saja salah satu ya dibuatnya. Lah, materi hari ini sudah selesai. Yeay, terima kasih sudah menonton video ini. Keep hamasa, tetap semangat ya teman-teman. Tunggu materinya di episode selanjutnya ya. Oke, ahsantum. Jangan lupa tekan subscribe, tanda lonceng, klik like, and klik share. Ilaliko, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.